Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabarnya? Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 2 di LKS kalian, yaitu tentang gerak dan gaya. Jadi silahkan buka LKS kalian halaman 14. Nah, di sini materi pertamanya adalah gerak pada benda. Kita langsung saja, apa sih pengertian gerak? Nah, gerak adalah perpindahan suatu benda dari suatu posisi ke posisi lain, atau benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya berubah terhadap titik acuan. Jadi gerak itu harus memiliki titik acuan. Contohnya misalkan pengendara motor. Nah, seseorang yang duduk di atas motor yang sedang bergerak, jika acuannya adalah motor, maka orang tersebut diam terhadap motornya. Nah, ada juga yang dikatakan gerak semu. Nah, gerak semu itu adalah gerak benda yang dilihat oleh pengamatan yang berada dalam sistem gerak. Nah, contohnya gambar di sini. Selanjutnya, nah, yang kedua ada gerak lurus. Gerak lurus ini dibagi dua, yaitu seperti yang kalian tahu ada GLB, gerak lurus beraturan, dan ada GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, apa sih GLB? Nah, gerak lurus beraturan yaitu gerak lurus yang kecepatannya tetap. Artinya dia tidak memiliki percepatan. Jadi kecepatannya itu tidak mengalami perubahan. Nah, sedangkan GLBB ini adalah gerak lurus yang mengalami perubahan. Percepatannya dia mengalami perubahan. Nah, di sini ada rumus kelajuan, kecepatan, lalu ada rumus percepatan. Nah, ini ada yang sedikit beda dengan buku kalian, jadi ini harus ditulis ya. Untuk kelajuan atau di buku kalian ada setelah GLBB dan GLBB itu ada kecepatan dan percepatan, di situ rumusnya. Di sini kelajuan atau V rumusnya jarak tempuh per waktu tempuh. Ada juga kecepatan perpindahan benda per waktu tempuh. Nah, ini lambang-lambangnya. Selanjutnya ada percepatan A, yaitu perubahan kelajuan. Nah, perubahan kelajuan atau ini rumusnya VT dikurangi VO. Lalu per perubahan waktu. Nah, di sini ada keterangannya ya. Jadi ditulis. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, jadi ada roket SpaceX bergerak dengan kecepatan konstan. Awalnya kecepatannya 250 meter per detik per sekon. Selama 5 sekon roket melakukan percepatan. Nah, percepatannya ini berubah, yaitu 50 meter per sekon persegi. Berapa kecepatan roket sekarang? Nah, ini diketahuinya VO awalnya, V awal atau rumusnya berarti yang percepatan ini. VO-nya. Nah, lihat di sini VO itu kelajuan awal. Jadi di sini ada kelajuan awal yaitu VO. Ada delta T-nya, waktunya, dan ada A-nya atau percepatannya. Nah, di sini tinggal dimasukkan ke rumusnya. Nah, kita dapat kecepatan yang akhir. Selanjutnya ada gaya dan hukum Newton. Apa sih yang disebut gaya itu? Nah, ada gaya dan hukum Newton. Nah, gaya di sini adalah tarikan atau dorongan yang menimbulkan perubahan posisi. Jadi gaya ini tarikan atau dorongan yang menimbulkan perubahan posisi. Nah, di sini ada resultan gaya. Ada jenis-jenis gaya juga, yaitu gaya sentuh seperti gaya otot, pegas, gesek mesin. Ada gaya tak sentuh, gaya magnet. Dia menarik, kan kalau magnet nggak disentuh tapi saling tarik menarik. Ada gaya gravitasi listrik, ada gaya berat. Nah, di sini ada gaya gesek dan gaya berat. Di sini ada resultan kecepatannya.
Nah ini rumusnya, ini harus ditulis juga di buku kalian kalau nggak salah ada, tapi tidak menggunakan sigma. Jadi kalian gunakan sigma karena kita nantinya mencarinya jumlah. Nah ini ditulis. Selanjutnya ada hukum Newton. Hukum Newton ini dibagi atas 3 hukum Newton. Ada hukum Newton 1, 2, dan 3. Nah dari contoh ini kalian bisa lihat perbedaannya. Untuk pengertiannya atau untuk contoh-contoh rumusnya kalian bisa lihat di LKS kalian. Nah ini pergerakannya seperti ini. Untuk hukum Newton 1 contohnya seperti ini, dia tetap mengikuti gerakan benda yang lainnya. Sedangkan Newton 2 ini mengalami dorongan, kita bisa lihat dari roket ini. Nah sedangkan hukum Newton 3 dia berlawanan gerakannya. Kalian lihat gerakan manusia dengan gerakan kudanya, dia berlawanan. Nah ini ada contoh soal lagi. Nah di sini yang ditanyakannya gesekan, tentukan resultan gaya. Nah resultan gaya itu berarti yang A itu sigma F tadi. Nah untuk sigma F nya ini gampang, tinggal dijumlah-jumlahkan. F1 tambah F2 tambah F3 kurangi F gesekannya. Nah di sini rumusnya tadi ada dikurangi gesekan, yaitu gesekannya dikurangi, dari sini ada 200N. Nah jadi resultan gayanya sebesar 200N. Nah lalu pertanyaan keduanya percepatan. Nah tadi ada percepatan, rumusnya A sama dengan sigma F per M, tinggal dibagikan 200N dibagi 250 kg, jadi 0,8 meter per S persegi. Nah ini percepatannya. Nah untuk materi hari ini selesai. Kita langsung ke latihan soal di LKS kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.